Ternyata Allah menciptakan manusia karena Allah mempunyai satu rancangan. Kita perlu menjadi wadah yang terbuka yang dapat diisi. Menjadi bejana yang terbuka di hadapan Allah yang diisi oleh diri Tuhan itu sendiri, tanpa henti-hentinya dan terus-menerus setia datang pada Tuhan. Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hari ini kita perlu mengetahui bahwa memang Tuhanlah yang adil dan benar. Dia juga yang menyelamatkan kita dari setiap dosa kita, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya. Dia memberikan dirinya sendiri ke dalam diri setiap kita untuk mau diisi dan dipakai oleh dirinya. Puji Tuhan atas Kristus yang adil dan benar, membawa kita senantiasa terbuka padanya. Yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa adalah karena meragukan firman Allah dan percaya kepada usulan iblis. Dalam Yakobus 1 ayat 17b dikatakan, padanya tidak ada perubahan. Puji Tuhan, Allah kita itu setia dan Dia tidak pernah berubah. Apa yang dikatakannya ya dan pasti. Kiranya saya juga dapat berkata ya dan amin terhadap firman Allah, sehingga saya dapat diselamatkan dari keraguan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya terlepas dari dosa. Bahkan perbuatan baik yang kita lakukan pun tidak bisa menolong kita. Tapi puji Tuhan, karena kasih dan rahmat-Nya, Dia mau memberikan kepada kita keselamatan itu dengan cuma-cuma. Teman-teman, marilah kita terbuka kepadanya, percaya bahwa Dialah Sang Juru Selamat kita. Dengan sederhana kembali menerima Dia, karena keselamatan adalah karya Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang kasih, Allah yang terang, Allah yang adil benar. Tiga bagian ini adalah sumber yang berasal kepada Allah. Tapi mengapa saya masih melakukan hal yang tidak benar, masih melakukan hal yang jahat? Sungguh saya menyadari bahwa itu berasal daripada si iblis. Shalom, puji Tuhan. Banyak hal yang saya dapatkan selama 2 minggu ini, khususnya firman Tuhan pada Efesus 2 ayat 8. Di sini dijelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Yesus ku pun percaya, ada kasih sungguh tak bersyarat, Dia selamatkan ku. Puji Tuhan, selama mengikuti Biblecast ini, aku benar-benar terberkati melalui firman-Nya. Aku terberkati melalui firman kemarin dikatakan bahwa kita sebagai bejana yang dibuat oleh Allah harus diisi oleh Allah sendiri. Bisa sih sebenarnya diisi oleh yang lain, tapi dia nggak match, nggak cocok. Jadi kita sebagai bejana yang dibuat oleh Allah harus diisi juga dengan Allah. Sobat Kefas, saya sangat terberkati bahwa kita adalah bejana Allah dan kita diciptakan untuk diisi Allah. Untuk itu, kita perlu menjadi bejana yang terbuka supaya kita dapat menerima Allah sebagai harta yang bersedia dan berharga dalam setiap hidup kita. Untuk diisi oleh Allah dan menjadi bejana yang terbuka di hadapannya, kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menikmati firman Tuhan dan jangan menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan, selama saya mengikuti Bible Kefas, saya sangat terberkati bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu diri kita hari ini, serupa dan segambar dengan Dia. Bahkan Allah telah menjadikan kita bejana-bejananya untuk diisi dan dipenuhi oleh Allah. Oleh karena itu, jangan biarkanlah diri kita diisi dan dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat sementara dan sia-sia, melainkan diisi oleh Allah yang bersifat kekal, sehingga melalui diri kita tujuan Allah bisa tergenap dan terpenuhi. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudari atas Warisanku berlimpahlah sungguh, terus bangsa Lewi awan kita kita harus
kasihnya tak pernah usang, setianya tak pernah usang, suplai hayat limpahmu segala bawaku lekat dan Saya mengikuti Bible Podcast Indonesia, saya semakin terberkati. Ya, kita adalah manusia, kita adalah bejana yang hampa, lainnya bisa diisi oleh Allah. Semoga kita menjadi anak-anak muda yang rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dalam surat Paulus ini menyatakan sebab akibat jika kita tidak percaya dan dibutakan oleh ilah zaman atau berhala, maka kita tidak dapat melihat cahaya Injil yang adalah gambaran Kristus. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus berani menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan dan perlindungan satu-satunya. Kita menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Marilah kita untuk selalu melakukan kebaikan, mendalami firman Tuhan, lalu melaksanakannya. Janganlah kita berharap terhadap hal-hal duniawi. Dia sendiri berkata dalam ayat selanjutnya, 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, puji Tuhan. Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Memang menghendaki yang baik itu ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Puji Tuhan, dari ayat ini aku semakin sadar kalau perbuatan baik aku itu sebenarnya sia-sia. Seperti usahaku untuk menahan amarah, usahaku tetap pasang senyum di wajah, semua itu sia-sia karena tidak ada yang bisa menyelamatkan aku, contohnya dari dosa amarah, anger. Tapi puji Tuhan, aku tidak perlu lagi bersusah payah untuk menolong diriku. Karena semua itu sia-sia. Puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesuslah ada keselamatan. Shalom saudara-saudari, saya Daniel. Dalam Roma 7 ayat 20, Paulus berkata bahwa jika dia melakukan apa yang tidak dia kehendaki, maka bukan lagi dia yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam Paulus. Dalam ayat 21, Paulus juga berkata, yang jahat itu ada padaku. Ini menunjukkan si jahat atau dosa ada di dalam kita. Perikop ayat ini sering terejawantahkan dalam kehidupan kita, kemudian menjadi konflik batin yang menimbulkan pertanyaan. Aku udah berulang kali jatuh di lubang dosa yang sama. Aku harus gimana? Dear sis, kamu perlu tahu bahwa selama kita hidup, kita akan terus berjuang melawan dosa dan keinginan daging. Dan masanya kita kalah dan jatuh. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjauh dari Tuhan dan merasa tertuduh. Kalau kamu jatuh, ayo bangkit lagi. Datang pada Tuhan, tangannya selalu terbuka menerima kita. Maka di Roma 6 ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Teman-teman, marilah kita temukan kepuasan yang sejati di dalam keintiman dengan Tuhan, sehingga kita tidak mencari kepuasan dunia dan dosa. Kalau kita dipuaskan oleh pribadi Tuhan, pasti deh dengan sendirinya kita menghindari perbuatan dosa, karena kita gak mau bikin Tuhan kecewa. Stop menjadikan dosa atau hal-hal dunia sebagai kepuasan bagimu. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan dan temukan kepuasan sejati di dalamnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman saudari, hari ini kita perlu mengetahui apa makna hidup kita. Dalam Kejadian 1 ayat 26, kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu tujuan hidup kita
yaitu menjadi satu bejana yang diisi oleh Allah, oleh belas kasihannya, bagi kemuliaannya. Jangan berpikir hari ini saja, teman-teman, tapi kita perlu berpikir selangkah lebih maju bagi kemuliaan Tuhan di atas diri kita. Maka dari itu, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat. Biarlah kita menjadi satu bait Roh Kudus. Allah boleh ingin memperhidupkan kita tinggal di dalam diri kita. Jangan biarkan Satan berhuni di dalam diri kita. Maka dari itu di 2 Timotius pasal 4 ayat 22 juga mengatakan, Tuhan menyertai rohmu, roh kita, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sepanjang apa yang kita lakukan. Bila kita nampak perkara ini di kampus kita, pendidikan kita boleh menjadi satu pemuda yang mengekspresikan Tuhan, menjadi contoh, memiliki citra yang baik, boleh memberitakan setiap pembicaraan Tuhan, ya kan? Boleh terus memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.